Di lereng Gunung Merapi, hidup seorang tokoh tua bernama Eyang Prawiro, penjaga ilmu sakti yang diwariskan turun-temurun dari para leluhur suku Jawa. Ia tinggal di sebuah padepokan tua, dikelilingi kabut dan hutan yang seakan hidup. Penduduk desa menyebutnya Abdi Api, karena konon bisa berbicara dengan api Merapi sendiri. Hanya sedikit yang berani mendekat ke padepokannya, takut akan ilmu-ilmu gaib yang katanya mampu memanggil roh leluhur. Namun setiap kali gunung bergemuruh, justru kepada Eyang Prawiro mereka datang memohon perlindungan. Satu malam, langit menjadi merah darah, dan Merapi batuk lebih keras dari biasanya. Eyang Prawiro memanggil cucunya, Raka yang telah lama dilatih diam-diam dalam ilmu kebatinan dan pencak sakti. "Waktumu hampir tiba," ucap sang Eyang dengan mata tajam menembus jiwanya. Raka yang baru menginjak usia 18 merasakan getaran dari dalam bumi, seperti panggilan gaib yang tidak bisa diabaikan. Malam itu, kisah warisan kesaktian suku Jawa mulai terbuka kembali. Pagi itu, Eyang Prawiro membawa Raka ke sebuah gua di kaki Merapi, tertutup semak dan lumut tebal. Di dalam gua ini tersimpan pusaka leluhur, namun tidak semua bisa melihatnya, katanya pelan. Mereka berjalan menyusuri lorong gelap, cahaya obor menari di dinding batu. Raka merasakan bisikan halus di telinganya, seolah suara dari masa silam menyambutnya. Di ujung gua terdapat altar batu dengan sebuah keris terbenam di tengahnya. Keris itu memancarkan aura hangat, bergetar seiring napas bumi. "Ini adalah keris Singo Barong, pusaka nenek moyangmu," ucap sang Eyang. Ketika Raka menyentuh gagangnya, pandangannya gelap seketika, lalu muncul bayangan sosok-sosok tua berjubah putih. Mereka berbicara dalam bahasa kuno yang entah bagaimana ia pahami. Saat Raka membuka mata, keris sudah berada di genggamannya, menyatu dengan denyut nadinya. Sejak hari itu, Raka mulai mengalami hal-hal aneh. Ia bisa mendengar suara binatang, memahami angin, dan melihat cahaya samar dari orang-orang di sekitarnya. Eyang Prawiro menjelaskan bahwa warisan kesaktian telah membangkitkan mata batin Raka. Mata batin adalah jendela menuju jagat kasunyapan, katanya. Namun, kekuatan itu juga menjadi panggilan bagi makhluk-makhluk halus yang haus kekuasaan. Suatu malam, Raka didatangi sosok hitam bertanduk yang mengaku sebagai ratu penguasa Alas Purwo. Makhluk itu menawarinya kekuatan tanpa batas asal bersedia menjadi pengikutnya. Tapi Raka menolak dan melafalkan mantra perlindungan yang diajarkan eyangnya. Sosok itu menjerit lalu menghilang, meninggalkan bau belerang. Sejak saat itu, Raka tahu bahwa kesaktiannya adalah cahaya yang menarik kegelapan. Eyang Prawiro mengajak Raka ke sebuah tempat bernama Watu Gede, sebuah batu besar di tengah hutan yang dipercaya sebagai titik pertemuan para pewaris ilmu sakti. Di sana sudah menunggu 3 orang lain, seorang wanita tua berjubah hitam, seorang lelaki pendek berambut gimbal, dan seorang pemuda berpakaian pendeta. Mereka semua diam, menatap Raka dengan mata penuh makna. Raka, mereka adalah pewaris dari jalur yang berbeda, ilmu angin, ilmu tanah, dan ilmu air, ujar Eyang Prawiro. Raka mewakili jalur api, warisan dari Gunung Merapi.
Keempatnya harus bersatu untuk menjaga keseimbangan jagat dan mencegah kebangkitan kekuatan hitam bernama Bayang Wutah. Perjanjian Lama telah menyebutkan tanda-tandanya, dan semuanya telah mulai terjadi. Keempat pewaris kini berada dalam satu lingkaran takdir di belahan timur Pulau Jawa, di bawah reruntuhan Candi Tua. Sebuah kekuatan hitam mulai bangkit. Bayang Wutah, sosok jahat dari zaman Majapahit yang dulu dikurung oleh para leluhur, mulai merangkak keluar dari alam gaib. Ia menyerap kemarahan dan dendam manusia, menjadikannya semakin kuat. Desa-desa di sekitar candi mulai dilanda mimpi buruk dan kematian aneh. Raka dan para pewaris lainnya merasakan gangguan itu melalui getaran batin. Keseimbangan mulai retak, ucap pendeta muda itu Prabu Jaya. Mereka memutuskan untuk mencari tahu asal mula Bayang Wutah dari naskah kuno peninggalan leluhur. Perjalanan ke perpustakaan sakti di lereng Lawu pun dimulai. Namun, bahaya sudah mengintai langkah mereka sejak awal. Di balik kabut Gunung Lawu, tersembunyi sebuah perpustakaan kuno dijaga oleh biksu tua bernama Resi Nirwana. Ia telah menjaga naskah-naskah leluhur selama ratusan tahun tanpa pernah meninggalkan tempatnya. Ketika para pewaris datang, Resi Nirwana menyambut mereka dengan wajah teduh. Bayang Wutah bukan hanya musuh, tapi ujian batin, katanya lirih sambil menyerahkan gulungan naskah kulit kayu. Naskah itu menyebutkan bahwa Bayang Wutah dulunya adalah pendekar sakti bernama Jagat Angkara yang berubah menjadi iblis karena dikhianati saudara seperguruannya. Untuk mengalahkannya, keempat unsur, air, tanah, api, dan angin harus bersatu dalam mantra sakti pambuka jagat. Namun, untuk menyempurnakan mantra itu, mereka harus mencari 3 mata dewa yang tersebar di seluruh tanah Jawa. Misi mereka baru saja dimulai. Petunjuk pertama membawa mereka ke Rawa Pening, tempat dikabarkan mata dewa air tersembunyi. Tapi rawa itu bukan tempat biasa. Konon dijaga oleh siluman naga air bernama Naga Wulan. Di tepi rawa, mereka menemukan desa sunyi yang penduduknya menghilang secara misterius. Raka menyelam ke tengah rawa, dibimbing getaran dari keris Singobarong. Di dasar rawa, ia menemukan patung batu besar dengan mata berkilau biru. Namun, Naga Wulan muncul dan menguji hati Raka dengan ilusi masa lalu. Raka melihat ibunya yang sudah lama meninggal, menangis memanggil namanya. Tapi ia sadar itu hanya bayangan dan menolak jebakan itu. Ilusi pun pecah dan mata dewa air menyatu ke dalam tubuh Prabu Jaya, pewaris jalur air. Mata dewa kedua berada di Gunung Kidul, di sebuah gua kars yang dihuni bangsa jin. Ketika mereka tiba, langit berubah gelap dan angin berhembus panas. Pasukan makhluk gaib, pimpinan sosok wanita cantik bersayap muncul, mengaku sebagai anak Bayang Wutah. Pertempuran batin dan fisik tak terelakkan. Pewaris jalur angin, Nyai Raras, menggunakan selendang sakti untuk memutar angin badai. Raka menebas makhluk gaib dengan kerisnya yang kini bersinar merah darah. Pertempuran usai setelah Raka berhasil menanam mantra penjaga di pintu gua. Mata dewa angin akhirnya ditemukan, tersembunyi dalam batu bening yang kemudian menyatu dengan Nyai Raras. Tapi mereka tahu waktu Bayang Wutah untuk bangkit tinggal sedikit. Eyang Prawiro membawa Raka kembali ke Merapi untuk pelatihan terakhir sebelum menghadapi Bayang Wutah. Ia diajari teknik puser bumi, sebuah ilmu yang bisa menggetarkan tanah dan menghancurkan roh jahat. Namun ilmu ini hanya bisa dikuasai jika hati benar-benar bersih.
Raka harus menjalani puasa dan semedi di kawah Merapi selama 3 hari. Dalam semedi itu, Raka bertemu arwah leluhurnya yang mengajarinya makna sejati dari kesaktian. Kesaktian bukan untuk membunuh, tapi menjaga harmoni antara jagat kasar dan halus. Ketika bangun, tubuh Raka dikelilingi cahaya api yang tidak membakar. Ia telah siap, baik raganya maupun batinnya. Dunia sedang menunggu benturan dua kekuatan besar. Bayang Wuta akhirnya muncul di tanah Trowulan, tempat kekaisaran Majapahit dulu berdiri. Dengan kekuatan hitamnya, ia membuka gerbang kegelapan yang menghubungkan dunia manusia dan alam arwah. Ribuan makhluk gaib keluar menyerbu desa-desa. Langit menjadi gelap seperti malam meski matahari masih di langit. Raka dan para pewaris bergegas ke Trowulan, membawa ketiga mata dewa dan kekuatan mereka yang telah sempurna. Di tengah kehancuran, Raka berdiri mengangkat keris, menyatukan kekuatan 4 unsur ke dalam satu mantra pamungkas. Pertarungan terakhir belum dimulai, tapi dunia sudah mulai gemetar oleh kedatangan mereka. Waktu penentuan telah tiba. Saat pasukan gaib Bayang Wutah menyebar, muncullah seorang tokoh misterius berjubah gelap, Ki Jagapati, pendeta hitam dari selatan. Ia pernah menjadi murid Resi Nirwana, namun tersesat oleh ambisi. Kini ia menjadi tangan kanan Bayang Wutah, memimpin pasukan siluman dengan kekuatan gelap dari mantra terlarang. Ia mendirikan menara bayangan, tempat memperkuat sihir kegelapan. Ki Jagapati juga mengincar para pewaris untuk direnggut kekuatannya. Raka dan kelompoknya menghadang Jagapati di tengah perjalanan menuju Trowulan. Pertarungan sengit terjadi antara Ki Jagapati dan Prabu Jaya. Keduanya menguasai elemen yang berseberangan. Jagapati hampir menang, namun Raka memanggil kekuatan Gunung Merapi dan membalikkan keadaan. Dengan teriakan mantra kuno, mereka berhasil memukul mundur Jagapati. Tapi sang pendeta gelap bersumpah akan kembali dengan kekuatan 10 kali lipat. Dalam perjalanan ke Menara Bayangan, mereka melewati alas roban, hutan lebat yang penuh ilusi. Kabut pekat membuat mereka terpisah satu sama lain, menghadapi ketakutan pribadi masing-masing. Raka melihat dirinya sebagai anak kecil yang gagal menyelamatkan ibunya dari kebakaran. Nyai Raras menghadapi bayangan suaminya yang telah lama mati. Prabu Jaya bahkan meragukan dirinya sebagai pewaris. Namun berkat kekuatan mata dewa dan keris leluhur, mereka sadar bahwa itu hanyalah ujian batin. Raka menghantam tanah dengan jurus pusar bumi, memecah ilusi hutan. Kabut sirna dan mereka kembali bersatu dengan kesadaran lebih kuat. Di balik hutan itu, sebuah cahaya aneh muncul di kejauhan. Menara bayangan akhirnya terlihat, tinggi menjulang dan dikelilingi suara tangisan gaib. Menara bayangan berdiri di atas reruntuhan kuil kuno Majapahit yang dulu menjadi pusat pelatihan para pendekar sakti. Kini tempat itu berubah menjadi benteng kegelapan, penuh jeritan arwah yang terpenjara. Mereka harus masuk dan memadamkan sumber kekuatan Bayang Wutah yang tersimpan di puncak menara. Tapi setiap tingkatnya dijaga oleh siluman yang mewakili hawa nafsu manusia. Amarah, serakah, dan takut. Di tingkat pertama, mereka menghadapi raksasa kemarahan yang membakar semua dengan tinju apinya. Raka menghadapinya dengan kesabaran, menenangkan api dengan mantranya. Tingkat kedua,
siluman rakus menyerang dengan ilusi emas dan kenikmatan. Hanya Prabu Jaya yang sanggup menolak godaan itu. Lalu di tingkat ketiga, ketakutan menyerang melalui bayangan orang-orang terdekat mereka. Nyai Raras melawan rasa takut dengan kekuatan kasihnya. Di puncak menara, mereka menemukan mata dewa terakhir. Mata dewa tanah tertanam dalam lantai batu yang berdenyut seperti jantung. Namun saat mencoba mengambilnya, Jagapati muncul kembali. Kali ini dengan kekuatan lebih besar. Ia menyerang pewaris jalur tanah, Ki Wulung, hingga nyawanya nyaris terenggut. Dalam detik-detik kritis, Ki Wulung menyerahkan kekuatannya kepada Raka. Raka pun menjadi wadah keempat unsur, air, angin, api, dan tanah. Tubuhnya bercahaya, membentuk segel kuno yang hanya bisa dibuka oleh pewaris sempurna. Dengan kekuatan barunya, ia menghancurkan menara bayangan hingga rata dengan tanah. Jagapati melarikan diri sambil bersumpah akan membangkitkan Bayang Wuta sepenuhnya. Raka memandang reruntuhan itu dengan hati berat. Kemenangan kecil dalam perang besar yang belum selesai. Beberapa hari kemudian, langit menggelap oleh gerhana matahari yang tiba-tiba. Laut di pantai selatan bergolak dan penduduk sekitar mulai kerasukan roh-roh asing. Ratu Laut Selatan, Nyi Roro Kidul, muncul dalam mimpi Raka dan memberi peringatan. Bayang Wuta hendak menembus batas antara darat dan laut. Jika itu terjadi, seluruh Jawa akan menjadi pulau arwah. Raka bersama Nyai Raras pergi ke pantai dan menjalankan ritual pemanggilan leluhur air. Nyi Roro Kidul muncul dalam wujud manusia dan memberi mereka batu samudra, sebuah segel kuno. Batu itu harus ditanam di tengah tanah Jawa agar bisa memperkuat batas antara dunia gaib dan nyata. Tapi tugas itu hanya bisa dilakukan dengan pengorbanan besar. Satu di antara mereka harus rela kehilangan kekuatannya. Dalam perjalanan kembali ke Merapi, kelompok Raka mulai goyah karena perbedaan tujuan. Prabu Jaya mulai ragu, merasa bahwa kekuatan seharusnya digunakan untuk membangun kembali kejayaan leluhur, bukan hanya menjaga keseimbangan. Dalam malam penuh angin, ia menghilang diam-diam, membawa batu samudra bersamanya. Raka menyusul, tapi tidak menemukannya. Ternyata Prabu Jaya telah dirasuki bayangan Bayang Wuta yang menyamar sebagai arwah ayahnya. Ia percaya bahwa hanya ia yang layak menjadi raja dunia baru. Ketika kelompok menyadari pengkhianatan ini, mereka terpaksa mengambil jalur berbeda, mengejar Prabu Jaya sebelum ia membuka segel tanah di pusat Jawa. Waktu semakin menipis. Petunjuk tentang segel tanah membawa mereka ke Candi Borobudur, yang dahulu menjadi titik telah kekuatan kosmis Jawa. Di bawah candi terdapat ruang rahasia yang hanya bisa dibuka oleh pemilik 4 unsur. Dengan mantra kuno dan bantuan mata dewa, Raka membuka ruang itu. Di dalamnya terdapat batu pusaka Nawasena, inti kekuatan penjaga tanah Jawa. Tapi tempat itu juga menjadi lokasi Prabu Jaya membuka gerbang baru menggunakan batu samudra. Raka mencoba menghentikannya, namun bayangan Bayang Wuta muncul dan mengambil wujud manusia, sosok hitam bermata merah dengan wajah dari masa lalu. Bayang Wuta melakui bahwa Raka dan dia berasal dari garis leluhur yang sama. 2 sisi dari satu takdir. Bayang Wuta ternyata adalah leluhur jauh Raka yang tersesat dalam ilmu hitam ribuan tahun lalu. Ia memanfaatkan warisan darah untuk melemahkan tekad Raka, memperlihatkan kenangan masa kecil yang dipenuhi rasa kehilangan. Kau dan aku sama, hanya berbeda pilihan, bisiknya. Tapi Raka menolak, mengingat ajaran Eyang Prawiro tentang keseimbangan, bukan kekuasaan.
Prabu Jaya menyadari kesalahannya dan mencoba menyerang Bayang Wutah dari belakang. Namun ia terkena pukulan maut. Sebelum meninggal, ia meminta maaf dan mengembalikan batu samudra pada Raka. Lindungi tanah ini lebih dari segalanya, Katanya pelan. Kematiannya menjadi lonceng peringatan bahwa pertarungan terakhir sudah di ambang pintu. Raka kembali ke Merapi untuk ritual pemurnian jiwa sebelum menghadapi Bayang Wutah sepenuhnya. Ia masuk ke kawah dan bersemedi di dalam lingkaran api. Dalam kesunyian, ia bertemu kembali arwah Prabu Jaya yang memberi restu terakhir. Ia juga melihat Eyang Prawiro yang ternyata telah menjadi bagian dari jagat gaib, menjaga gerbang keseimbangan. Dalam semedi itu, Raka akhirnya melepaskan ego dan rasa takut. Ia tidak lagi bertarung untuk menang, tapi untuk menjaga hidup, manusia, dan harmoni. Api Merapi menyelimuti tubuhnya dan menyatu dengan dirinya sepenuhnya. Ketika ia keluar dari kawah, tubuhnya bercahaya seperti cahaya fajar. Ia telah menjadi pewaris sejati dari warisan kesaktian suku Jawa. Dengan kekuatan penuh, Raka memanggil seluruh pewaris gaib dari berbagai penjuru tanah Jawa. Dari Gunung Slamet datang pendekar awan. Dari Dieng turun petapa langit. Dari Bromo berjalan para leluhur api. Mereka membentuk pasukan cahaya, gabungan manusia dan arwah leluhur yang masih setia menjaga bumi Jawa. Misi mereka hanya satu: mengunci kembali Bayang Wutah ke dalam dimensi kegelapan. Mereka berbaris menuju pusat kekuatan di Trowulan. Tempat Bayang Wutah telah membangun istana bayangan. Langit membelah menjadi dua, siang dan malam berdiri berdampingan. Raka memimpin di depan dengan keris singo barong bersinar seperti matahari mini. Di belakangnya, sejarah, darah, dan kesaktian suku Jawa bersatu untuk melawan kegelapan terakhir. Istana bayangan berdiri di atas tanah bekas pusat Majapahit, dikelilingi kabut pekat dan gerbang dari tulang-tulang arwah. Bayang Wutah menyambut kedatangan Raka dan pasukan cahaya dengan senyum mengejek. Kau datang membawa terang, tapi aku diciptakan dari bayangan terang itu sendiri. Ucapnya dingin. Langit terbelah. Hujan api mulai turun dari angkasa. Pasukan gaib bertempur dengan pasukan bayangan dalam denting mantra dan kilat senjata sakti. Raka maju ke dalam istana, hanya ditemani Nyai Raras dan beberapa pendekar roh. Mereka menembus lorong gelap berliku, melintasi ruangan penuh pusaka hitam yang berdarah sendiri. Suara tangisan, tawa dan jeritan bercampur seperti koor kematian. Di ruang tahta, Bayang Wutah telah siap, duduk di singgasana batu berdarah. Pertarungan penentu pun dimulai, tak hanya di dunia ragawi, tapi juga di dalam alam batin mereka masing-masing. Bayang Wutah menyerang bukan dengan pedang, tapi dengan ilusi dan racun batin. Raka mendadak terseret ke dunia tanpa warna, di mana ia melihat tanah Jawa hancur dan rakyat hidup dalam ketakutan. Suara Bayang Wutah menggema. Semua ini bisa kuhindarkan jika kau menyerah.
Tapi Raka tahu itu jebakan. Ia fokus pada denyut keris di tangannya. Ia membalas dengan mengaktifkan mata dewa dan mantra warisan Merapi. Pertarungan dimensi terjadi. Tubuh Raka melayang di antara jagat kasar dan halus. Ia diserang oleh bayangannya sendiri, wajah yang mirip namun berhati dingin. Tapi Nyai Raras membantu menjaga jiwa Raka dengan membacakan kidung leluhur yang memanggil roh pelindung. Cahaya menyembur dari tubuh Raka membakar semua ilusi. Dimensi kelam pun hancur dan mereka kembali ke ruang tahta dengan tubuh lelah tapi jiwa kuat. Bayang Wutah marah karena tak berhasil merusak batin Raka dan mengalihkan serangan ke Nyai Raras. Ia menciptakan badai angin setajam bilah keris, menghantam segala arah. Nyai Raras melindungi Raka dengan tubuhnya. Darah mengalir di lantai istana. Dengan napas tersisa, ia memanggil kekuatan terakhir dari mata Dewa Angin untuk menyegel sebagian kekuatan Bayang Wutah. "Jangan biarkan aku mati sia-sia," ucapnya dengan senyum terakhir, sebelum tubuhnya berubah menjadi kabut dan menyatu dengan angin. Raka terpukul, tapi rasa duka itu justru memantik kekuatan dalam dirinya. Ia memegang selendang Nyai Raras dan menyimpannya di pinggang. "Pengorbananmu adalah cahaya dalam gelapku," bisiknya sebelum maju kembali. Di jantung istana, Raka menemukan sebuah cermin besar, disebut sebagai cermin keabadian. Menurut legenda, cermin ini bisa menunjukkan wujud jiwa seseorang yang paling sejati. Ketika Raka menatapnya, ia melihat dirinya sebagai anak kecil yang terus-menerus berjuang tanpa tahu tujuan. Lalu muncul bayangan Bayang Wutah muda, seorang pendekar bijak sebelum menjadi iblis. Bayang Wutah muncul di belakangnya dan berkata, "Kau lihat, aku dulu sepertimu." Namun Raka menjawab, "Dan aku takkan menjadi sepertimu." Dengan satu tebasan, ia menghancurkan cermin itu, mengutus jalur warisan ke-8. Cermin itu pecah, memancarkan cahaya putih ke seluruh istana. Bayang Wutah meraung marah, kekuatannya mulai retak dari dalam. Bayang Wutah menyingkap kutukan terakhir. Ia telah mengikat arwah ratusan leluhur Jawa dalam tubuhnya. Jika dia dihancurkan, semua jiwa itu akan ikut lenyap. Raka terdiam. Membunuh Bayang Wutah berarti memutuskan warisan para leluhur. Tapi jika tidak dihancurkan, dunia akan jatuh ke dalam kegelapan. Dalam dilema itu, Raka mendengar suara arwah Eyang Prawiro. "Anakku, leluhur sejati tidak takut mati. Kami akan lahir kembali dalam anak-anak bumi," ucap suara itu. Raka meneteskan air mata, lalu mengangkat keris Singobarong dengan mantap. Ia menghantam tubuh Bayang Wutah dengan seluruh kekuatan 4 unsur. Tubuh iblis itu terbakar cahaya, dan para arwah naik ke langit dengan senyum tenang. Kutukan pun berakhir. Ketika Bayang Wutah lenyap, istana bayangan mulai runtuh. Raka dan sisa pasukan cahaya berlari keluar melewati lorong-lorong yang roboh. Suara puing dan gemuruh mantra gaib memenuhi udara. Tanah bergetar dan semburan cahaya naik ke langit, menandakan bahwa pusat kegelapan telah hancur. Raka berhenti sejenak untuk menatap reruntuhan. Tempat perjuangan jiwa dan raga telah terjadi. Dengan langkah berat,
ia menancapkan keris Singobarong ke tengah reruntuhan sebagai simbol akhir peperangan. Angin membawa bisikan para leluhur menyampaikan terima kasih. Dunia menjadi tenang kembali. Tapi Raka tahu, meski perang besar telah usai, tugas menjaga harmoni akan terus berlanjut. Ia pun menatap matahari pertama setelah ribuan hari bayangan, mengembalikan kekuatan 4 unsur ke tanah asalnya agar tidak disalahgunakan. Di puncak Merapi, ia menyerahkan kembali mata dewa ke alam, air ke danau, angin ke hutan, tanah ke bumi, dan api ke kawah. Tubuhnya terasa ringan, seperti kembali menjadi manusia biasa. Namun, warisan sejati bukan kekuatan, melainkan pelajaran dan keteguhan hati. Eyang Prawiro muncul dalam bentuk roh cahaya, tersenyum bangga. "Kau telah melampaui kami semua," ucapnya. Raka menunduk hormat, menyadari bahwa kesaktian bukan untuk diagung-agungkan, melainkan untuk dilayani dan ditinggalkan dengan bijak. Tanah Jawa kembali damai, desa-desa bangkit kembali dari reruntuhan, dan orang-orang mulai hidup tanpa rasa takut. Para pewaris lain kembali ke tempat asal mereka, menjadi guru, pelindung, dan penyeimbang alam. Nama Raka mulai menjadi legenda, tapi ia memilih hidup sederhana di lereng Merapi, menjadi petani dan guru silat. Anak-anak sering datang ke rumahnya, mendengarkan cerita tentang Bayang Wutah dan Mata Dewa. Tapi Raka tak pernah menyombongkan kisahnya. Ia hanya berkata, "Yang sakti bukan aku, yang sakti adalah tanah ini dan orang-orang yang menjaganya dengan tulus." Dan dengan itu, warisan suku Jawa terus hidup dalam ketenangan. Puluhan tahun kemudian, seorang bocah laki-laki datang ke rumah Raka, membawa mimpi yang sama seperti dulu. Ia bermimpi tentang api, air, angin, dan tanah, berbicara padanya dalam bahasa gaib. Raka menatap bocah itu lalu tersenyum. "Mungkin waktumu telah tiba, seperti dulu waktuku tiba," katanya sambil menyerahkan selendang milik Nyai Raras. Bocah itu mengangguk dengan mata penuh semangat. Dalam dirinya, denyut kekuatan lama mulai tumbuh kembali. Dan dengan itu, roda warisan mulai berputar lagi. Dunia mungkin berubah, tapi kekuatan dan nilai yang dijaga para leluhur akan selalu menemukan jalan untuk bangkit. Raka pun menatap langit, tahu bahwa ia bukan akhir dari cerita. Di malam sunyi, terdengar suara tembang Jawa dari lereng Merapi. Raka menyanyikannya perlahan, memanggil ingatan tentang para sahabat dan arwah yang telah pergi. Lagu itu bukan sekadar nyanyian, tapi mantra penjaga kedamaian yang diwariskan turun-temurun. Angin membawa suara itu ke hutan, sungai, dan gunung-gunung jauh. Alam pun merespons dengan kedamaian yang lembut. Orang-orang desa berkata bahwa tembang itu menjaga mereka dari bencana dan gangguan gaib. Tapi hanya sedikit yang tahu bahwa itu adalah sisa terakhir dari kesaktian Raka. Ia telah menjadi bagian dari tanah, air, angin, dan api, tanpa perlu kekuatan, tapi cukup dengan kesadaran. Kesaktian suku Jawa pun tetap hidup, bukan dalam senjata, tapi dalam tembang yang tak akan pernah padam. Beberapa tahun berlalu, sebuah fenomena langka terjadi di dataran tinggi Dieng. Petir menyambar kawah berkali-kali, namun tak meninggalkan bekas. Seorang bayi ditemukan dalam gubuk yang hangus, namun ia tetap hidup, tak terluka. Anak itu dinamai Saka.
dan dipercaya sebagai titisan petir leluhur. Ia tumbuh cepat, kuat, dan peka terhadap bisikan alam. Raka yang telah tua mendengar kabar itu dan tahu waktunya untuk mengajarkan warisan terakhir. Raka mendatangi Dieng dan bertemu dengan Saka yang kini berusia 7 tahun, tapi telah bermeditasi seperti petapa dewasa. Mata anak itu menyala saat bertemu Raka, seolah mengenali sang pewaris sebelumnya. Raka tak ragu, ia tahu arwah Nyai Raras dan Prabu Jaya telah memilih jiwa baru untuk menjaga keseimbangan. Saka akan jadi generasi berikutnya yang menjaga gerbang harmoni antara dunia kasar dan halus. Suatu malam saat Raka bersemedi di lereng Merapi, terdengar suara bergema dari dalam kawah. Itu adalah suara leluhur Merapi yang menyampaikan bahwa Bayang Wutah tidak sepenuhnya lenyap. Potongan jiwanya tersimpan dalam batu hitam yang tersebar di 4 penjuru tanah Jawa. Batu-batu itu mengumpulkan kebencian dan keserakahan dari manusia, dan bila bersatu, Bayang Wutah bisa bangkit kembali. Raka pun memberi pesan pada Saka, "Carilah batu-batu itu, bukan untuk dimusnahkan, tapi untuk dinetralisir dengan kesadaran." Maka dimulailah petualangan baru yang tak lagi berdasarkan peperangan, tapi penyembuhan dan pemurnian. Saka menerima tugas itu, dan dengan bekal tembang, keris kecil, dan bimbingan Raka, ia melangkah ke dunia yang telah berubah. Dunia yang modern tapi masih menyimpan luka batin masa lalu. Batu hitam pertama berada di kota tua, di tengah keramaian dan gedung-gedung tinggi. Batu itu tertanam di bawah tanah pasar lama, menyerap amarah dan dendam dari manusia yang merasa tertindas. Saka turun ke ruang bawah tanah dan melihat bayangan orang-orang berteriak dan saling menyalahkan. Ia menunduk, membaca tembang pemurnian sambil menaburkan bunga dari lereng Dieng. Bayangan itu menjerit, berubah menjadi siluet merah yang lalu melebur ke dalam batu. Batu itu mulai retak dan akhirnya berubah jadi abu putih. Orang-orang di atas tanpa sadar mulai tersenyum. Konflik antar pedagang pun mereda. Tak ada yang tahu apa yang terjadi, kecuali Saka yang tersenyum tenang di sudut jalan. Ia tahu satu luka batin telah disembuhkan. Batu kedua tersembunyi di pelabuhan besar, di bawah dermaga tempat kapal-kapal besar berlabuh. Batu itu menyerap keserakahan manusia, penyelundupan, ketamakan, dan korupsi. Saat Saka tiba, ia melihat bayangan manusia berwajah serigala berebut emas dan harta tanpa henti. Air laut pun tampak keruh, seperti menolak keserakahan itu. Dengan suara rendah dan penuh welas asih, Saka memainkan seruling bambu, melantunkan nada dari alam Dieng. Air laut berputar, menyapu dermaga hingga muncul batu hitam yang tenggelam. Batu itu pun pecah dengan sendirinya, meninggalkan buih putih seperti garam. Nelayan berkata, laut kembali ramah dan anak-anak bisa bermain air lagi. Tapi hanya Saka yang tahu bahwa itu adalah penyembuhan jiwa laut. Di perbukitan selatan, batu ketiga tertanam di goa sunyi yang dihuni oleh bayangan rasa takut. Manusia yang lewat sering tiba-tiba pingsan, dicekam kecemasan tanpa sebab. Saka masuk ke dalam dengan langkah mantap, membawa lampu minyak dan bunga kenanga. Dalam gelap, ia melihat bayangan hitam dengan wajah sendiri, cerminan ketakutan dalam dirinya. Namun ia duduk,
memeluk bayangan itu dan berkata, "Tak apa kalau kau takut, asal kau tidak berlari." Perlahan bayangan itu mencair, dan batu di dinding goa mulai bersinar, lalu hancur menjadi serpih cahaya. Langit mendadak cerah, dan burung-burung kembali ke perbukitan itu. Saka belajar satu hal, ketakutan hanya bisa dikalahkan dengan penerimaan. Batu terakhir berada di tanah bekas medan perang, tempat ratusan manusia pernah saling membunuh demi kekuasaan. Di sana, dendam tertanam dalam batu hitam yang membelah dua desa, menyebabkan permusuhan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Saka berdiri di tengah batu, di antara dua kepala desa yang saling memaki. Ia tidak berkata apa-apa, hanya memejamkan mata dan membiarkan cahaya dari tubuhnya menyala. Batu itu bergetar, menimbulkan gempa kecil. Dari batu itu, keluar sosok arwah bersenjata yang hendak menyerang. Tapi Saka memeluknya dengan tulus. Arwah itu menangis dan menghilang, serta batu pun retak dan lenyap. Dua kepala desa terdiam, lalu menunduk saling meminta maaf. Dendam puluhan tahun pun terhapus dalam satu pelukan damai. Saka kembali ke Raka di lereng Merapi, membawa kabar bahwa keempat batu telah dimurnikan. Raka menatapnya dengan mata bangga namun redup. Api dalam tubuhnya mulai padam. Usia dan tugasnya telah usai. Ia menyerahkan selendang Nyai Raras dan serpihan keris Singo Barong pada Saka. "Kau adalah cahaya yang kami doakan sejak dulu," bisiknya. Di hadapan kawah Merapi, Raka menghembuskan napas terakhir sambil menyanyikan tembang leluhur. Gunung mengeluarkan asap putih lembut, seolah memberi hormat pada penjaga lama. Saka menunduk hormat, dan api warisan pun berpindah ke dalam dirinya. Dunia berubah, tapi kesaktian tetap hidup. Kini dalam bentuk kebijaksanaan dan cinta, bukan peperangan. Gunung-gunung di Jawa mulai bersuara dalam cara yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang hatinya murni. Saka kini sering berkeliling bukan sebagai pendekar, tapi sebagai pendamai. Ia menyanyi di kaki gunung, mengajari anak-anak tentang tembang, sejarah, dan makna hidup. Ia tidak menyebut dirinya sakti, tapi penjaga tembang bumi. Dari Merapi, Lawu, hingga Bromo, suara alam kembali tenang. Burung-burung menyanyi tanpa rasa takut, dan manusia mulai kembali pada adat dan keseimbangan. Masyarakat pun mengenalnya sebagai anak petir yang membawa kesejukan. Tapi Saka tak pernah tinggal lama, selalu berjalan, selalu mendengarkan. Sebab ia tahu, suara bumi tak pernah diam. Saka tidak membangun padepokan, tidak mendirikan aliran baru, dan tidak menulis ajaran. Ia hanya meninggalkan tembang dan jejak langkah yang ringan. Tapi dari situlah lahir puluhan anak muda yang tiba-tiba bisa melihat dan mendengar yang tak kasat mata. Mereka menari, melukis, bertani, dan menyanyi dalam tenang tapi penuh cahaya. Dari mereka, kesaktian suku Jawa lahir kembali dalam bentuk yang baru. Dalam laku hidup, bukan sekadar kekuatan. Tak ada satupun dari mereka yang mengaku pewaris, tapi semua membawa warisan. Dan di antara mereka terdengar tembang lama yang dulu dinyanyikan oleh Raka, kemudian Saka, dan kini menyatu dalam udara dan tanah. Di bawah langit senja, seorang gadis kecil menyanyikan tembang Jawa di pinggir sawah. Ia tak tahu maknanya secara utuh, tapi suaranya membuat burung berhenti terbang dan angin berbisik pelan. Di kejauhan, awan membentuk wajah Raka, Saka, dan para leluhur yang tersenyum damai.
Tak ada lagi perang, tak ada lagi kegelapan. Hanya keharmonisan yang terus hidup. Kesaktian suku Jawa bukan pada keris yang menari atau petir yang membelah langit, tapi pada tembang yang diwariskan, pada cinta yang ditanamkan, dan pada jiwa yang menjaga bumi tanpa pamrih. Kisah ini bukan akhir, melainkan awal dari kesadaran baru. Sebab, selama tanah Jawa masih bernapas, warisan itu akan selalu hidup. Abadi, tak kasat mata, tapi terasa di setiap hembusan angin.